أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika minum atau adab-adab ketika minum ya. Sebelumnya tentang makan. Alhamdulillah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silakan bisa ditonton di video sebelumnya atau di link di pojok kanan atas ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu salat sunnah di rumah ya. Sunnahnya melakukan salat sunnah itu di rumah. Nah, di sini yang pertama ada hadis Rasul qala sallallahu alaihi wasallam, inna khairu salatil mar'i, sesungguhnya sebaik-baik sholatnya seseorang itu fi baitihi, di rumahnya, illa sholatil maktubah, kecuali sholat fardu. Nah, berarti selain sholat fardu itu disunahkan untuk dilaksanakan di rumah. Tapi kalau sholat fardu maka itu dilakukan di luar rumah, yaitu di masjid gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah lebih disunahkan itu di rumah. Kemudian dalil yang keduanya, Rasulullah SAW bersabda bahwa salat sunnah seseorang yang dilakukan di rumah itu tidak dilihat banyak orang gitu ya. Ini pahalanya 25 derajat dibandingkan dengan salat dilihat banyak orang gitu ya, atau salat di masjid. Salat di rumah itu kan gak dilihat siapa-siapa gitu ya, paling ya keluarga kalaupun melihat ya. Atau mungkin kalau dilakukan di kamar misalnya atau di mihrab, kita punya semacam musola gitu di rumah, mungkin tidak ada yang melihat kita melakukan sholat sunnah. Sementara kalau di masjid banyak orang yang melihat. Nah, itu pahalanya bedanya itu 25 kali lipat gitu ya. Seperti ini sholat berjamaah di masjid untuk sholat fardu dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya, Nabi SAW bersabda, fadlu sholati rajul, ini keutamaan sholat seseorang di rumahnya, sholat sunnah ya berarti. Dengan sholat sunnah yang dilakukan di depan banyak orang, itu seperti kafadlil maktubah, seperti keutamaan sholat fardu dibandingkan dengan sholat sunnah. Sama seperti tadi ya, 25 derajat. Sholat sunnah itu kalau dilakukan di rumah tidak dilihat orang, maka itu pahalanya 25 kali lipat. Sebagaimana kita melaksanakan sholat fardu di masjid, itu pahalanya 25 kali lipat dibanding sholat fardu di rumah sendirian gitu ya. Dan ini kita melakukannya berulang-ulang di siang ataupun malam setiap hari ya. Nah, baik dari sholat sunnah rawatib, sholat duha, witir, ataupun yang lainnya ya. Sholat sunnah ini dilakukan di rumah sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari melakukan sholat sunnah ini. Jadi lebih besar pahalanya seperti bagaimana tadi yang di hadis sebelumnya ya. Nah, terus gimana kalau sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah gitu ya, kalau dilakukan di rumah? Ya, kalau misalnya kita mau melakukannya di rumah, berarti kita harus lihat dulu sikon. Kalau masjidnya memang
masjid di tempat kita sholat itu sudah paham tentang rawatib, misalnya jarak antara azan dan iqomahnya itu lumayan lama ya, paling cepatnya itu 10 menit, setelah azan 10 menit sampai ke sholat berjamaahnya, maka kita bisa mungkin melakukan di rumah ya. Atau kalau misalnya agak singkat, berarti kita dari sebelum azan itu sudah siap-siap benar. Jadi pas selesai azan, kita langsung sholat sunnah di rumah, kemudian ke masjid itu baru kalau masih ada waktu sholat tahiyatul masjid gitu ya. Kalau kita bisa mengukur lah, atau kalau yang di masjid-masjid yang sudah ada jam digital gitu ya, yang waktu sholat yang di dinding gitu, nah ada berapa menit lagi kita bisa mengukur apakah kita masih bisa nih untuk melakukan sholat 2 rakaat atau sudah tidak mungkin. Nah kita tinggal mengatur saja. Saya pribadi pun belum bisa sepenuhnya seperti itu ya. Paling kalau sholat subuh, karena subuh agak lama dari adzan ke iqomahnya, jadi saya bisa melakukannya di rumah. Tapi kalau sholat yang selain qobliyah subuh itu biasanya saya masih sholat sunnahnya di masjid ya. Karena ya kita mengukur waktu antara adzan dan iqomahnya di masjid seperti apa gitu ya. Atau kalau misalnya dengan kita tidak sholat sunnah di masjid menimbulkan fitnah, menimbulkan suuzon dan lain sebagainya, maka tidak masalah di masjid juga ya. Fadilah atau buah dari melakukan sholat sunnah di rumah. Yang pertama, karena sesungguhnya sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu menjadi sebab sempurnanya kekhusyuan kita, dan ikhlas, dan jauh dari riya. Nah ini ya, kalau kita melakukan sunnah, karena sunnah ini kan tambahan ya. Kalau sholat fardu kan itu wajib ya, kita sholat di masjid malah justru dianjurkan biar orang-orang melihat gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah ini tambahan, jadi kalau orang melakukan tambahan berarti udah di atas standar gitu ya, udah di atas rata-rata orang biasa. Nah maka dengan melakukannya di rumah itu menghindarkan dari riya gitu ya, ataupun lebih ikhlas, lebih khusyuk. Nah itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah dilakukan di rumah itu menjadi sebab turunnya rahmat di rumah. Jadi rumah yang dilakukan sholat itu dipenuhi rahmat ya, diberkahi gitu ya. Para malaikat datang, para malaikat rahmat ya. Kemudian juga menjadi sebab setan pada keluar nih, pada kabur dari rumah ya. Kalau di rumahnya dilakukan sholat sunnah ataupun baca Quran gitu ya, ataupun istri kita sholat wajib pun di rumah gitu ya. Kemudian yang ketiganya, sholat sunnah dilakukan di rumah itu menjadi sebab dilipat gandakannya pahala sebagaimana dilipat gandakannya pahala sholat fardu di masjid. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya, itu manfaat atau fadilah dari sholat sunnah ketika dilakukan di rumah. Ya mungkin itu saja ya, kita ulangi sebentar secara singkat. Jadi sholat sunnah itu baiknya atau afdolnya itu dilakukan di rumah. Berbeda dengan sholat wajib, itu afdolnya dilakukan di masjid. Ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan, sholat wajib disunahkan tetap di rumah ya. Lebih afdol di rumah, di tempat yang tersembunyi. Nah di sini dalilnya tadi, sesungguhnya sholat yang dilakukan di rumah itu adalah yang terbaik kecuali sholat fardu. Kemudian sholat sunnah itu yang dilakukan tidak banyak dilihat orang atau di tempat yang tersembunyi, itu pahalanya 25 kali lipat lebih besar daripada sholat sunnah yang dilakukan di kelihatan orang banyak gitu ya. Kemudian fadilahnya sholat sunnah itu seperti fadilahnya sholat fardu terhadap sholat sunnah. Fadilah dari sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu seperti fadilah sholat fardu yang dilakukan di masjid. Kurang lebih seperti itu ya. Nah kemudian buahnya, jadi kenapa sholat sunnah
lebih dianjurkan di rumah itu satu untuk menyempurnakan kekhusyuan, kemudian lebih ikhlas, kemudian dijauh dari riya. Selanjutnya menjadi sebab turunnya rahmat, keberkahan di rumah kita, dan menjadi sebab pada larinya, pada kaburnya, pada keluarnya setan-setan dari rumah kita. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan di rumah menjadi sebab dilipat gandakannya pahala sebagaimana pahala melakukan sholat fardu atau wajib di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.